Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya di minggu pertama bulan Oktober ini kita masih diberi berkah oleh Tuhan, penyertaan, penjagaan, kasih karunia Tuhan terus ada untuk kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur jika pagi hari ini di awal bulan Oktober kami boleh bersama-sama untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau di tengah kami, Engkau beri kami hikmat, beri kami pengetahuan, supaya apa yang kami baca dan kami dengar semuanya itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan terlebih kami boleh melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah penuh kepada nama-Mu, hamba-Mu yang Kau utus, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46 disambung dengan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Matius 21 ayat 33 sampai 46 disambung dengan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Dan saya akan memberikan judul renungan yaitu keadilan untuk umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara masalah keadilan, ya yang namanya adil itu ya jangan sampai belah sebelah, jangan sampai memihak pihak yang satu ataupun memberatkan pihak yang lain. Tetapi kalau kita melihat adanya hal-hal yang marak saat ini, seperti pendisiplinan memakai masker atau yang kita kenal dengan operasi justisi, ya. Kalau kita perhatikan di medsos, itu banyak pejabat-pejabat baik Satpol PP, polisi, ataupun orang-orang yang lain yang biasanya berkeliaran di pasar, berkeliaran di jalan umum, dan mereka mengadakan razia pakai masker. Tetapi ketika mereka berkumpul di suatu tempat, justru malah mereka berkaraoke, bergembira, lepas masker, dan berdesak-desakan dengan yang lain. Dan nampaknya tidak ada beban sedikit pun ketika mereka melakukan itu. Beda halnya ketika mereka melakukan operasi justisi. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada yang tidak pakai masker saja mereka marah-marah luar biasa. Dengan berdalih banyak hal. Katanya COVID mematikan, nanti kalau Bapak mati gimana? Nanti yang lain ketularan gimana? Keluarga Bapak ketularan gimana? Ya, itulah keadilan di negeri kita. Hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Untuk rakyat dibahas tajam-tajamnya. Tetapi untuk mereka para penguasa, untuk mereka para pendisiplin aturan, ya pelaksana aturan itu, mereka tidak kena dengan aturan yang mereka buat. Lah, apakah itu yang dinamakan dengan adil? Apakah itu yang dinamakan dengan keadilan? Nah, itu aturan, itu ironi di negara kita, itu gambaran di negara kita. Lalu bagaimana kalau hal ini kita kaitkan dengan kehidupan bergereja? Apakah dalam sebuah gereja dan pekerjaan pelayanannya aturan itu berlaku demikian? Jika ada aturan yang dibuat ya untuk para majelis, para pendeta, aturan itu tidak berlaku, ataupun berlaku ya berlakunya sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau untuk jemaat, aturan itu ditegakkan dengan keras. Jemaat melanggar harus demikian. Jemaat melanggar harus disiplin dan sebagainya. Apakah seperti itu? Nah, tentu saja keadilan yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan adalah keadilan yang sama rata. Untuk pengerja ataupun untuk jemaat biasa, untuk pelayan, untuk majelis ataupun untuk jemaat yang hadir dan tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan, ya semuanya itu memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan dari Tuhan. Nah, mari kita belajar pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Di sini kita melihat
adanya seorang pengusaha pemilik kebun anggur yang mengupayakan kebun anggurnya dengan baik. Kebun anggur tersebut dicangkuli, dirawat, dipupuk, didirikan menara jaga, ya, dan di situ juga ada tempat untuk panen lubang pengirikan anggur itu. Lah, di situ jelas bahwa si pemilik anggur tersebut menunjukkan kasihnya, upayanya supaya anggur yang dihasilkan dari kebunnya itu adalah anggur yang terbaik. Dan selanjutnya di sana dikatakan bahwa pemilik kebun anggur tersebut pergi keluar kota, keluar negeri, dan kebun anggurnya disewakan kepada penggarap. Dan tentu saja harapannya adalah suatu saat nanti kebun anggur tadi menghasilkan buah, dan ketika waktu panen dia mengutus orang-orang, hamba-hambanya, anaknya untuk bisa menikmati, memetik hasil dari kebun anggur yang diusahakan tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata para penggarap ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi pekerjaan, sudah diberi tanggung jawab, ya, sudah diberi kepercayaan, tapi nyatanya ketika masa panen yang terjadi adalah mereka tidak mau menyerahkan hasilnya. Hamba-hamba utusan pemilik kebun anggur tadi dipukuli, dibunuh. Bahkan ketika pemilik kebun tadi mengutus anaknya yang dikira itu disegani oleh penggarap-penggarap tadi, justru malah sebaliknya. Anaknya tersebut juga dibunuh. Nah, ini sesuatu yang sungguh miris jika kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dari perumpamaan dari pemilik kebun anggur ini kita dapat melihat bahwa apa tahu yang harus dilakukan pemilik kebun anggur kepada para penggarap tersebut. Ya, dalam ayat 41 jelas bahwa pemilik kebun tadi harusnya membinasakan para penggarap-penggarap yang menggarap kebun anggur tersebut. Apakah keterlaluan apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur tadi? Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur tidak keterlaluan. Ia yang empunya kebun anggur tersebut. Ia juga yang empunya para hamba yang telah dibunuh. Bahkan anak yang dikasihnya pun juga dibunuh. Kalau seandainya pemilik kebun anggur tadi balas dendam, membunuh semua penggarap yang menggarap kebun anggurnya, saya pikir bukan hal yang salah untuk dilakukan. Nah, terlepas dari itu, mari kita perhatikan siapa yang dimaksud dengan pemilik kebun anggur. Siapakah kebun anggurnya? Siapakah para penggarap itu? Siapakah para hamba? Siapakah anaknya yang diutus untuk mengambil hasilnya tadi? Ya, dalam perumpamaan ini, tuan tanah pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Kebun anggur adalah jemaat yang dibentuknya. Jemaat umat Israel kalau pada waktu itu yang dibentuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan harapan bisa bertumbuh, menghasilkan buah yang sesuai. Dan para penggarap itu adalah orang-orang pengerja yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk memelihara umat tersebut supaya pada waktunya nanti bisa berbuah, bisa membuahkan hasil yang sesuai, hasil yang baik, hasil yang bisa dinikmati oleh semua orang. Namun apakah yang terjadi Bapak Ibu? Nampaknya para penggarap tadi, para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang seharusnya menjaga, memelihara umat, tapi justru mereka memperdaya umat untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kehormatan mereka sendiri, untuk kebahagiaan mereka sendiri yang bisa mereka peroleh di tengah dunia. Selanjutnya adalah para utusan, para hamba yang mengambil hasil. Itu adalah para nabi yang diutus oleh Tuhan. Sejak zaman dulu, nabi-nabi Allah itu diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala yang di bait suci itu supaya berbalik kepada Tuhan. Juga untuk mengingatkan umatnya yang diatur oleh ahli Taurat terus, yang diperdaya oleh ahli-ahli Taurat itu supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Alkitab, semua nabi yang diutus oleh Tuhan
untuk mengingatkan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Tidak ada yang luput dari hukuman. Ada yang dihukum mati, ada yang disiksa, ada yang dipenjara di bawah tanah. Bahkan Yohanes Pembaptis yang terakhir itu juga di sana dia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Karena apa? Ya karena mengingatkan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang, supaya mereka berbalik kepada nama Tuhan. Miris Bapak Ibu, kenyataan yang kita hadapi, cerita yang kita baca dalam Alkitab. Nah, yang terakhir utusan adalah anak. Anak yang tunggal siapakah itu? Yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, Yesus Kristus, kita tahu tujuannya apa? Ya memurnikan bangsa Israel, mengembalikan bangsa Israel kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Namun apa yang didapat Bapak Ibu? Tidak ada yang baik. Justru Yesus malah disalibkan oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang ada di bait suci. Sungguh keterlaluan. Ketika ada orang yang berusaha memberikan jalan kebenaran, memberikan jalan keselamatan, di sana justru yang terjadi adalah kesengsaraan, penganiayaan, penderitaan, kelaliman, kesewenang-wenangan menggunakan kekuasaan. Nah, itulah yang terjadi di dalam Alkitab. Lalu apa kaitannya dengan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7? Nah, kita bisa membaca dan kita bisa mengerti bahwa ternyata Allah memilih umatnya itu dan memelihara umatnya itu dengan luar biasa. Dia memilih kebun anggur yang mungkin kurang baik, mungkin juga tidak bisa menumbuhkan buah yang baik. Di sana kebun anggur itu dicangkul, dibuang batunya, ya, dan di sana ia mendirikan menara jaga. Jelas bahwa di situ Allah membuat kebun anggur itu dengan baik. Jelas bahwa Allah merawat kebun anggur itu dengan baik. Bahkan tanaman anggur yang terpilih yang ia tanam di kebun anggur tersebut, kebun anggur itu dijaga dengan baik. Tentu saja Allah merawat kebun anggurnya dengan baik supaya pada akhirnya menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang enak, dan itu bisa dinikmati. Tetapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah buah yang masam, buah yang tidak enak yang dikeluarkan oleh kebun anggur tersebut. Dalam ayat 4 kita bisa melihat Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu yang belum kuperbuat kepadanya? Seolah-olah pekerjaan Allah untuk kebun anggur itu tidak sempurna. Padahal kita tahu Allah kita Allah yang sempurna. Segala yang dikerjakannya adalah yang baik. Segala yang diusahakannya dan diberikan kepada kebun anggurnya adalah yang terbaik. Tapi karena hasil kebun anggur tadi mengecewakan, makanya Allah melontarkan pertanyaan yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebun anggur itu adalah umat Israel. Kurang apa toh pemeliharaan Allah kepada umat Israel? Jelas sekali, sungguh luar biasa. Allah tidak rela umatnya tertindas dalam perbudakan. Allah tidak rela umatnya mati di tengah-tengah padang gurun. Allah tidak rela umatnya masuk dalam penyembahan berhala. Batu-batu yang ada di tengah bangsa Israel dibuang sedemikian rupa, disingkirkan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya umat itu benar-benar bersih. Allah menjaga di tengah-tengah umat itu. Allah memelihara kehidupan umat itu, dijauhkan dari kesengsaraan, dijauhkan dari bangsa-bangsa lain yang hendak memperbudak bangsa Israel, baik dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang kasar, baik dengan cara-cara yang mungkin tidak disadari ataupun yang disadari. Namun apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel tidak bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Nyatanya mereka menyimpang. Mereka masih menyembah berhala. Mereka bukan memuliakan Allah, tapi malah mendukakan hati Allah. Apa yang harus dilakukan terhadap bangsa yang demikian? Bapak Ibu, jelas bahwa dalam Yesaya dikatakan,
sudah pagar durinya dibuang saja. Biarkan orang bisa masuk ke dalam kebun anggur itu, diinjak-injak, ditindas, dirusak. Biarkan semak berduri tumbuh saja di tengah kebun anggur itu. Biarkan kebun anggur itu tidak usah disiangi, tidak usah dijabut rumputnya. Biarkan tumbuh menjadi tumbuhan anggur yang liar. Bahkan Allah memerintahkan awan-awan jangan turun ke atasnya, jangan ada hujan turun di atasnya. Jelas bahwa penindasan kekerasan akan dialami oleh umat yang tidak setia. Jelas bahwa di situ berkat pun tidak akan tercurah untuk umat yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu, ini bukti penghukuman Tuhan kepada umat yang tidak setia. Ini bukti bahwa Allah itu adil. Kalau tidak benar, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya hukuman yang harus dia terima. Nah, dari dua perikop yang kita baca, baik dalam Matius maupun dalam Yesaya, kita bisa mendapati bahwa di sana keadilan Tuhan ada untuk mereka yang tidak mau mengerjakan bagiannya, tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya. Untuk anggur, kebun anggur, untuk umat pilihannya, Allah jelas tidak mau berkompromi. Tugasnya menghasilkan buah. Tugasnya menghasilkan terbaik untuk kemuliaan Allah. Kalau tidak menghasilkan terbaik, ya sudah, tebang saja, buang saja, biarkan penindasan kekerasan dirasakan oleh kebun anggur tersebut. Bapak Ibu, itulah gambaran kita sebagai umat pilihan Allah. Kita dipilih dari sekian banyak orang. Kita dipilih dari sekian banyak bangsa. Kita dikhususkan, disucikan, dibuang batu-batu yang mengganggu dalam pertumbuhan kita. Namun apakah kita sudah menunjukkan pertumbuhan yang terbaik dalam kehidupan kita? Namun apakah kita sudah memberikan buah yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita koreksi hati kita, pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita. Apakah semua itu sudah berkenan kepada Tuhan? Menyukakan hati Tuhan? Membuat gembira orang-orang yang mendengar perkataan kita, tindakan kita? Apakah demikian atau belum? Jika belum, bertobat. Jangan sampai setiap hari isinya kita membuat orang sakit hati. Jangan sampai setiap hari isinya kita membuat orang itu malah justru masuk ke dalam kubangan dosa. Nah, mari kita hasilkan buah yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Mari kita hasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga bukan penghukuman yang kita terima, melainkan berkat yang terus dirasakan. Yang kedua, bagi para pengerja, saya, pengurus, majelis, siapapun yang dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara umatnya, jangan sampai kita sebagai pengerja mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Segala yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala yang kita kerjakan adalah bukan untuk membuat ini loh saya, nampak, bukan. Tetapi ini loh Tuhan yang berkarya dalam kehidupan jemaatnya. Itu yang harus kita nyatakan. Kalau kita menginginkan penghormatan di tengah dunia lewat pelayanan yang kita lakukan, Anda salah. Saya pun juga salah jika berpikir demikian. Mengapa? Pekerjaan itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Dikaryakan, dipelihara oleh Tuhan. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat jemaatnya itu yang dipercayakan kepada kita. Mari bertanggung jawab untuk melihara mereka. Mari bergandeng tangan untuk membawa mereka semakin bertumbuh seperti kebun anggur yang baik, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, dan menyukakan setiap orang yang meminum hasil dari kebun anggur itu. Mari para pengerja, kita bergandeng tangan, bersatu hati, bertanggung jawab untuk bersama-sama membuat nama Tuhan masyhur lewat umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keadilan Allah jelas untuk semua umat Allah, baik yang dipilih sebagai pengerja ataupun umat Allah itu sendiri yang mungkin tidak masuk dalam
pengerja. Semua Allah itu adil. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan pun memberikan berkat-Nya. Bagi mereka yang lalai, Tuhan pun memberikan penghukumannya. Keadilan untuk umat Tuhan jelas bisa kita lihat dalam nas yang kita baca pada pagi hari ini. Dan seharusnya itu menyadarkan kita untuk bisa melakukan terbaik, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Mari terus bertumbuh sesuai dengan lembaran Kristus dengan menghasilkan buah yang baik sesuai dengan perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Anak-Mu berhenti berbicara, namun Engkau terus berbicara dalam hati setiap jemaat-Mu, memperbarui sikap hidup, memperbarui hati pikiran sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah menjadi umat-Mu yang berkenan kepada Nama-Mu. Biarlah Tuhan kami menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian kami para pengerja yang Kau utus untuk memelihara umat-Mu di tengah dunia ini. Kiranya Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada kami, sehingga bukan penghormatan yang kami cari, bukan kesenangan semu dunia yang kami cari, melainkan segala pekerjaan itu hanya untuk kemuliaan Nama-Mu. Demikian Tuhan, kami berserah penuh kepada Nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, berkuasa, memberikan segala berkat di dalam kehidupan setiap para pengerja, sehingga Tuhan Nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam masalah hidup yang dihadapi di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata, awan berkat tercurah, dan biarlah itu menjadi hujan berkat yang terus mengairi setiap kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh terus mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan daripada Engkau. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kekurangan, setiap jemaat dalam kekurangan, tapi setiap jemaat akan merasakan kelimpahan berkat yang daripada Engkau. Demikian Tuhan, berkat di rumah tangganya, keutuhan rumah tangganya, biarlah ada kerukunan, kedamaian, ketenteraman, segala berkat boleh dirasakan setiap hari, dan biarlah Nama-Mu terus dipermuliakan, Nama-Mu terus ditinggikan, dan biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kehidupan mereka. Iman mereka bertumbuh, iman mereka boleh menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu memberkati dan menguatkan mereka. Demikian bangsa negara kami serahkan tangan kuasa-Mu, berkati supaya bisa segera mengatasi pandemi COVID-19. Tidak ada lagi korban yang berjatuhan, tapi semuanya boleh kebal karena Engkau yang memberkati dan menyertai. Dan biarlah para pekerja yang mengerjakan bagiannya untuk mengurus virus, untuk mengurus vaksin, biarlah Engkau yang berikan keahlian sehingga pekerjaan itu boleh selesai dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Tuhan, Anak-Mu juga menyerahkan untuk para pemimpin negara ini, Engkau pakai mereka untuk menyatakan berkat bagi setiap orang di negara ini. Kami percaya bahwa Engkau memakai mereka untuk menyatakan kerajaan surga di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berserah penuh hidup kami, langkah hidup kami, segala berkat dari surga kiranya menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan sepenuhnya doa kami, hidup kami di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.